Oke. Halo teman-teman. Jadi di sore hari ini kita sebagai kelompok 6 ingin menjelaskan tentang pembentukan alam semesta dengan mata kuliah ilmu kealaman dasar dengan dosen pengampu Ibu Sima Nisma SEMM. Nama saya Muhammad Gifali Syahrin dengan nomor MM 2023 1450 1144. Oke. Ibnu Katsir Muhammad Kurnia, nomor NPM 2023 1450 115. Jadi kita simak video berikutnya ini. Mantap. Pertama-tama yaitu pembentukan alam semesta. Pembentukan alam semesta adalah fenomena kompleks yang masih menjadi subjek penelitian ilmiah yang aktif. Meskipun masih ada banyak yang belum dipahami, teori dan pengamatan astronomi telah memberikan wawasan yang signifikan tentang bagaimana alam semesta mungkin terbentuk. Berikut adalah ringkasan umum tentang proses pembentukan alam semesta berdasarkan pemahaman saat ini. Pertama, ada Big Bang. Teori Big Bang adalah kerangka dasar bagi pemahaman kita tentang awal alam semesta. Menurut teori ini, sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, alam semesta tercipta dari keadaan sangat panas, padat yang disebut sebagai titik awal. Ekspansi. Setelah Big Bang, alam semesta mulai berkembang. Ruang itu sendiri mulai mengembang seperti yang diamati dalam hukum Hubble, di mana galaksi menjauh satu sama lain seiring waktu. Struktur. Ketika alam semesta mendingin dan berekspansi, materi mulai berkumpul menjadi struktur skala besar seperti galaksi, bintang, dan gugusan galaksi. Bintang dan galaksi. Di dalam gumpalan materi yang padat, gravitasi mulai bekerja, mengakibatkan gas dan debu untuk menyusun diri menjadi bintang dan galaksi. Evolusi. Setelah pembentukan awal, alam semesta terus berevolusi. Bintang lahir, bintang mati, dan galaksi berinteraksi satu sama lain melalui gravitasi dan proses-proses lainnya. Yang terakhir adalah kosmologi modern. Melalui pengamatan teleskop dan eksperimen fisika, kita terus meningkatkan pemahaman kita tentang alam semesta. Konsep seperti energi gelap, materi gelap, dan teori inflasi yang menjelaskan perluasan sangat cepat dalam awal alam semesta adalah bagian dari upaya kita untuk menjelaskan dan memahami fenomena yang lebih dalam tentang alam semesta. Tata surya. Tata surya seperti adalah istilah yang tidak umum dalam bahasa Indonesia. Namun, jika Anda merujuk kepada tata surya, ini adalah istilah yang digunakan untuk menyebut tata surya, yaitu sistem tata surya kita sendiri yang terdiri dari matahari, planet-planet, bulan-bulan, asteroid, komet, dan benda-benda langit lainnya yang terikat oleh gravitasi matahari. Surya terdiri dari beberapa bagian utama. Pertama, matahari. Sebagian pusat dari tata surya kita, matahari adalah bintang yang menyediakan energi bagi semua planet dan benda langit lainnya. Yang kedua, planet. Planet ada 8 planet utama dalam tata surya kita, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Mereka berputar mengelilingi matahari dalam lintasan yang berbeda-beda. Yang ketiga, bulan. Hampir setiap planet dalam tata surya kita memiliki satelit alami atau bulan yang mengelilingi mereka. Yang keempat, asteroid dan komet. Selain planet dan bulan, tata surya juga berisi asteroid, komet, dan benda-benda langit lainnya. Yang kelima, ada sabuk asteroid dan sabuk Kuiper. Terdapat sabuk asteroid di antara orbit Mars dan Jupiter, serta sabuk Kuiper di luar orbit Neptunus. Keduanya merupakan daerah yang kaya akan benda-benda langit kecil. Yang keenam, pasir angin surya dan magnet.
matahari menghasilkan aliran partikel yang dikenal sebagai angin surya yang mempengaruhi atmosfer, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya dalam tata surya. Selain itu, matahari juga memiliki medan magnet yang meluas yang juga mempengaruhi lingkungan atau tata surya. Ketidakterlihatan dengan mata telanjang. Banyak dari benda-benda langit di tata surya hanya dapat dilihat menggunakan alat bantu seperti teleskop. Selanjutnya adalah bumi. Bumi adalah salah satu planet di tata surya kita. Sebagai planet, bumi memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari benda langit lainnya seperti asteroid atau bulan. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjelaskan bumi sebagai planet. Yang pertama, orbit dan rotasi. Bumi mengorbit matahari dalam sebuah lintasan elips dengan periode sekitar 365,25 hari. Selain itu, bumi juga berputar pada porosnya sendiri yang menghasilkan siklus siang dan malam dengan periode sekitar 24 jam. Kedua, bentuk. Bumi memiliki bentuk bulat yang mendekati bulat sempurna, meskipun sedikit terkempes di kutubnya dan sedikit membulat di ekuator. Hal ini disebabkan oleh gaya gravitasi dan rotasi. Ketiga, atmosfer. Bumi memiliki lapisan atmosfer yang melindungi permukaannya dari radiasi berbahaya, mengatur suhu, dan menyediakan oksigen yang vital bagi kehidupan. Atmosfer ini terdiri dari berbagai gas seperti nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan lainnya. Yang keempat, air dan lautan. Bumi adalah satu-satunya planet di tata surya yang memiliki air dalam bentuk cair yang melimpah di permukaannya. Air ini membentuk lautan, sungai, dan danau yang sangat penting bagi kehidupan. Kelima, kehidupan. Bumi adalah satu-satunya tempat di tata surya yang diketahui memiliki kehidupan. Kehidupan ada di berbagai ekosistem, dari lautan hingga daratan, dan dari lingkungan kutub hingga gurun. Yang keenam, pembentukan. Bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu dari debu dan gas yang mengelilingi matahari dalam proses yang disebut akresi. Proses ini membentuk bola yang terdiri dari batuan dan logam, yang kemudian menjadi planet yang kita kenal sekarang. Yang ketujuh, magnetosfer. Bumi memiliki medan magnet yang melindungi atmosfernya dari angin surya dan partikel bermuatan tinggi yang berasal dari luar angkasa. Medan magnet ini dihasilkan oleh inti bumi yang panas dan cair yang mengalir. Dan yang ke-8, keragaman geologi. Bumi memiliki keragaman geologi yang luar biasa termasuk gunung berapi, gunung, lembah, dan dataran yang terbentuk oleh proses-proses geologis seperti tektonika, lempeng, erosi, dan sedimentasi. Selanjutnya, pembentukan benua dan samudra merupakan hasil dari proses geologis yang sangat kompleks yang terjadi dalam skala waktu yang sangat panjang, ratusan juta hingga miliaran tahun. Proses ini melibatkan beberapa fenomena geologis utama seperti tektonika lempeng, erosi, sedimentasi, dan aktivitas vulkanik. Tektonika lempeng. Proses utama dalam pembentukan benua dan samudra adalah gerakan lempeng tektonik. Gerak bumi terbagi menjadi beberapa lempeng tektonik yang bergerak relatif satu sama lain. Ada 3 jenis utama batas lempeng: divergen, konvergen, dan transformasi. Vulkanisme. Aktivitas vulkanik berkontribusi pada pembentukan benua dan samudra. Ketika magma dari dalam bumi naik ke permukaan, dapat membentuk gunung berapi di daratan atau di dasar laut. Erosi dan sedimentasi.
proses erosi yang melibatkan pengikisan batuan oleh air, angin, dan es, serta sedimentasi, di mana material yang terbawa oleh air atau angin didepositkan di tempat lain, juga memainkan peran penting dalam pembentukan benua dan samudera. Perubahan iklim. Faktor lain yang berkontribusi pada pembentukan benua dan samudera adalah perubahan iklim. Es yang mencair dari kutub selama periode pemanasan global dapat mempengaruhi permukaan bumi, termasuk mengubah garis pantai dan pola aliran sungai. Berikut adalah teori-teori terbentuknya alam semesta. Teori nebula. Teori ini menyatakan bahwa bumi dan tata surya lainnya terbentuk dari awan gas dan debu di angkasa yang disebut nebula. Proses gravitasi menyebabkan materi ini mulai berputar dan menggumpal menjadi planet. Teori akresi. Teori ini mengatakan bahwa planet-planet terbentuk dari materi yang terakumulasi secara bertahap di sekitar bintang muda. Materi ini kemudian bertabrakan dan bergabung menjadi planet. Teori pendaratan. Teori ini mengatakan bahwa bumi dan planet-planet lainnya mungkin terbentuk dari bahan yang terlempar dari bintang lain yang meledak dalam supernova dan kemudian terkondensasi menjadi planet. Teori kekuatan geodinamika. Teori ini berkaitan dengan evolusi internal bumi. Ini mencakup proses seperti tektonika lempeng, aktivitas vulkanik, dan pembentukan gunung. Teori pemuaian lautan. Teori ini menyatakan bahwa bumi semula merupakan bola yang sangat panas dengan permukaan cair. Seiring waktu, permukaan mulai mendingin dan membentuk kerak yang padat di atas lapisan cairan yang lebih dalam. Teori impak raksasa. Teori ini mengatakan bahwa bumi pernah mengalami tabrakan dengan objek besar seperti planetesimal atau planet yang lebih kecil. Tabrakan ini membentuk bulan dan juga mempengaruhi evolusi awal bumi. Teori evolusi kimia. Teori ini berkaitan dengan perkembangan kehidupan bumi. Ini menyatakan bahwa kondisi kimia di bumi pada masa lampau memungkinkan terbentuknya molekul organik dan kemudian evolusi kehidupan dari molekul-molekul tersebut. Teori evolusi biologis. Teori ini menyatakan bahwa kehidupan di bumi telah berevolusi dari organisme sederhana menjadi bentuk kehidupan yang lebih kompleks melalui proses seleksi alam dan evolusi genetik. Ketika seseorang sudah mempelajari tentang alam semesta, kehidupan sehari-harinya bisa menjadi lebih menarik dan penuh rasa ingin tahu. Berikut adalah beberapa contoh kesehariannya yang mungkin terjadi. Pengamatan langit. Setiap malam, mungkin dia akan meluangkan waktu untuk mengamati langit, mengidentifikasi bintang-bintang, planet, atau fenomena langit lainnya. Dia bisa menggunakan teleskop atau hanya mata telanjang untuk mengamati. Diskusi dan pembelajaran. Mungkin dia sering berdiskusi dengan teman-teman atau keluarga tentang pengetahuannya tentang alam semesta. Mereka mungkin bertukar informasi, memecahkan teka-teki sains, atau membagikan penemuan terbaru dalam bidang astronomi. Mengikuti berita sains. Dia mungkin akan secara teratur mengikuti berita atau penelitian terbaru dalam bidang astronomi dan sains lainnya. Ini bisa dilakukan melalui membaca artikel, menonton video, atau mendengarkan podcast tentang topik-topik terkini. Terkaitan dalam alam semesta, tata surya, benua, dan samudera membentuk sebuah ekosistem yang kompleks, di mana setiap komponen saling mempengaruhi dan bergantung satu sama lain, menciptakan kondisi yang mendukung kehidupan di bumi.
Jadi, kesimpulannya adalah pemahaman tentang alam semesta, tata surya, benua, dan samudra memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas dan keindahan alam yang ada di sekitar kita, serta pentingnya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan kita. Oke, sekian dari video kita. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, subrek, komen, dan share Ke bapak kalian, emak kalian, keluarga kalian, semua di share. Oke. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.